Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini kita kembali lagi bersama kita di Matan Kari Channel. Nah, kali ini kita ngobrol puisi. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol puisi bersama dengan Ocu Sarul Ramadan. Nah, puisi apa yang akan kita obrolkan? Nah, ini dia, yakni puisi dengan judul Gunung Nan Tigo. Gunung Nan Tigo, karya Amirullah Shah Rudin. Jauh sebelum kisah Nuh alaihissalam, telah berdiri 3 gunung nan kokoh di pusat Swarna Dwipa. Gunung nan tuod di tapak nauli hulu Varus. Gunung nan tongah tegak kokoh di pasamahan Papua. Gunung nan bonsu di Mutakui hulu Batang Kampa. Datu nan tuo memuncah di gunung tuo. Datu nan tonga menapa di gunung tonga. Datu nan bonsu berhuma di gunung bonsu soko pade koto canjang. Para dewi, para putih, para manglin, para hiang, para datu, para dayang, para humbalang telah menyusun tata kehidupan dengan sistem yang tak lokang dek pane, tak lapuk dek hujan. Adat pisoko, soko, pisoko, jelimbago, menyebar tempat-tempat puja dari bata, dari rumah-rumah istana para datu-datu dan para dewi dewa hingga Bundo Siompu. Mak Odang Kawi bersama Siompu Dewi Putih Ombun Suri meneruskan terah Langkapuri di Nuh Samtara. Maharaja Diraja alam Pulau Pecah, alam Seribu Jaya, alam Seribu Cahaya di Minanga Tambuan, Balai Tanah Ona Koto Sang Hyang, Koto Candi sebelum air surut, setelah bah besar yang menenggelamkan bumi. Di Minanga Tambuan inilah semua kembali bermula. 2012 Mutakui. Oke. Ocu Sarul, selamat malam Ocu Sarul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, malam ini kita akan membahas tentang Gunung Nan Tigo, Ocu Sarul nih. Nah, mungkin pandangan Ocu Sarul lah dulu. Bagaimana tentang puisi yang judulnya Gunung Nan Tigo? Karena di Sumatera atau Swarna Dwipa sekarang ini itu ada simbol gunung nan tiga gunung, simbol gunung yang 3. Nah, pendapat Ocu Sarul macam mana? Ya, Gunung Nan Tigo ya merupakan satu simbol dalam peradaban manusia yang ada di dunia, di belahan dunia manapun, dalam sejarah dan maupun sebelum dimulai sejarah itu pada era mitologi. Masih banyak di masa itu dalam masyarakat kuno itu menjadikan gunung sebagai simbol puncak dari kehidupan, dari peradaban. Oleh karena gunung dianggap sebagai sumber dan awal mulainya kehidupan, karena di sana itu sumber air, mata air turun dari puncak-puncak pegunungan
sehingga turun ke kaki-kaki gunung, Ya. kemudian mengalir ke anak-anak sungai, kemudian ke sungai-sungai yang lebih besar sampai ke lautan. Kemudian peradaban itu berkembang dari kaki-kaki pegunungan itu, sehingga berkembang dengan lebih majunya peradaban, lebih banyaknya manusia, akhirnya mengisi ruang-ruang pada pinggir-pinggir sungai hingga ke muara dan pesisir lautan. Oh, berarti gunung ini simbol gunung ini yang menggambarkan tentang turunnya mata air kemudian masuk ke sungai dan masuknya ke laut sehingga air itu bersebar begitu banyak. Mungkin begitu juga dengan peradaban manusia itu sendiri. Benar. Mulai dari atas sampai ke daratan yang paling rendah sehingga menyebar ke berbagai tempat. Nah, Benar. tapi ini saya mau tanya ini, karena ada istilah Gunung Nantiga ini. Nah, Gunung Nantiga ini terutama di wilayah Sumatera, dan ini menjadi pedoman atau menjadi simbol yang begitu erat dipakai di adat di kebudayaan di bagian Sumatera ini, terutama di Sumatera bagian tengah. Istilah simbol Gunung Nantiga. Kenapa tidak Gunung Nan 2 atau Gunung Nan 4 gitu? Nah, itu bagaimana menurut Ocu Sarul ini? Oke, di masyarakat Sumatera Tengah, di Sumatera pada umumnya, Sumatera Tengah pada khususnya, itu dalam masyarakat adatnya mengenal dengan istilah tali Sapilin Nantigo, atau tali tiga Sapilin Tigo. tungku sejerangan. Dan kemudian di masyarakat tidak jauh dari masyarakat adat Sumatera Tengah itu ada disebut di situ adalah suku bangsa Mandailing. Mandailing juga punya istilah Dalian Natolu. Itu di Sumatera Utara ya? Di Sumatera Utara tepatnya pada saat ini. Itu menjadikan sebagai istilah tiga ini, tiga tungku, tiga tali, yang identiknya dengan kepada gunung sebagai simbol peradaban itu tadi. Nah, Dalian Natolu juga di sana terletak satu gunung yang disebut Gunung Tua. Gunung Tua, Gunung di Tua. bagian Sumatera Utara. Di bagian Sumatera Utara, daerah Mandailing. Itu sangat populer. Gunung Tua itu sebagai sebagian sumbu peradaban masyarakat Mandailing dan sekitarnya. Nah, begitu juga di Sumatera Tengah ada istilah dengan Gunung Bungsu. Gunung Bungsu. Gunung Bungsu itu di sana tumbuh berkembang masyarakat adat yang bersuku Ibu. Iya, iya. Jadi Gunung Bungsu juga menjadi sebagai simbol dan penanda bagi masyarakat adat suku Ibu yang ada di sekitaran itu. Hanya saja yang tidak ditemukan istilah Gunung Tengah, itu yang tidak ditemukan. Namun begitu, dalam petata petiti ataupun bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang-orang tua yang ada di dalam ceruk-ceruk kampung sana, kita menemukan adanya jejak-jejak peradaban Tengah atau Gunung Tengah. Gunung Tengah ya. Ada jejak-jejak itu. Itu di bagian mana itu? Gunung Tengah itu? Itu kalau ditelusuri dari tutur lisan yang ada masih tertinggal di dalam penyampaian orang-orang tua dulu. Sampai saat ini masih ada juga mungkin yang menyebutkan itu. Daerahnya sekitaran dari Gunung Bungsu ke Gunung Tua. Jadi di antaranya. Oh, di antara ya. Di antara Gunung Bungsu dan Gunung Tua. Gunung Tua. Gunung Tua. Dan disitulah perkiraan Gunung Tengah ya. Diduga ya. Berada di antara itu. Oke, ini istilah gunung ini ya. Istilah gunung. Sementara di Sumatera ini sendiri, yang gunung itu sendiri secara geografis
ada banyak gunung. Nah, tapi Gunung nan tiga ini, Gunung Tua, Gunung Tonga, dan Gunung Bungsu ini, apakah sama istilah ini dengan sistem gunung secara geografis pembentukan oleh alam itu sendiri? Atau ada istilah lain mungkin di adat Gunung nan tiga ini? Karena kabarnya bahwa ada Datu nan bertiga juga kalau tidak salah, sampai ke Datu yang Bungsu tadi. Apakah hubungan kaitan dengan secara geografis gunung itu sendiri, ciptaan alam sendiri, atau hubungan dengan kaitannya dengan gunung yang tiga tadi? Kenapa disebut tiga? Karena secara geografis sendiri di Sumatera banyak gunung gitu. Nah, ini bagaimana ini, Oce Sarul? Baik, gunung sendiri, gunung itu sendiri dia adalah satu objek benda, itu merupakan puncak tertinggi di bumi ya, di bumi ini dia sebagai puncak tertinggi. Nah, sementara istilah diksi tentang gunung nan tiga ini adalah sebagai simbol. Sebagai simbol kan? Iya, dia lebih diperuntukkan sebagai simbol karena dianggap sebagai puncak tertinggi, tapi bisa saja dia tidak berbentuk gunung yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini maksudnya para tetua atau nenek moyang bangsa-bangsa yang ada di bagian Sumatera yang tengah ini, itu mereka mempunyai alur kepemimpinan, lalu dianggap sebagai sesepuh tetua yang ditinggikan. Jadi sehingga dianggap sebagai gunung diambil sebagai simbol untuk memberikan penghargaan kepada leluhur orang tua tadi. Nah, ini kan menariknya, kenapa simbol gunung itu dipakai tiga gitu. Nah, makanya tadi kenapa tidak 4 gitu. Nah, kemudian ada istilah di adat itu sendiri, tali bepilintigo seperti yang Cusarul bilang tadi. Tiga tungku sejorangan. Nah, kemudian di Sumatera Utara tadi apa istilahnya? Dalihan Natolu. Kemudian di Aceh juga ada, kemudian di Lampung, bahkan sampai ke Papua, Sulawesi, ternyata istilah tiga ini. Nah, ini tiga ini lebih menyatakan simbol tentang apa ini? Nah, tadi kita membahas tentang gunung tadi kan, ini istilah angka 3 ini gitu. Nah, bagaimana itu? Jadi istilah angka 3 ini di dalam kalau di dalam adat itu ya. Jadi pemimpin itu juga butuh perpanjangan tangan. Ada kiri dan kanan gitu. Nah, jadi dia juga dalam menjalankan tatanan, dalam menjalankan pemerintahan masa itu masih berbentuk tradisional. Itu ada yang membantu, itu adalah dari orang-orang terdekat, terutama itu adalah keluarga. Gitu. Jadi ada pertalian darah. Jadi pertalian darah inilah yang kemudian berkembang secara turun-temurun, mewarisi sistem pemerintahan di dalam adat dan tradisi itu. Itu istilah dari simbol dari tiga tadi itu tiga tungku sejorangan, terus tali berpilin tiga gitu. Berarti ini satu kesatuan yang mungkin untuk lebih memperkokoh sistem atau sebuah peradaban itu sendiri, karena jika tali itu dipilin tiga, maka dia akan menjadi kokoh, sulit untuk putus. Mungkin begitu juga di sistem peradaban manusia itu sendiri dengan istilah tiga tadi, tiga tungku sejorangan. Nah, kalau tungkunya cuma 2 mungkin kuali atau tempat tidak akan kokoh. Pasti tumpah. Benar. Nah, maka 3, dan ternyata memang 3. Orang-orang tua di kampung-kampung, bahkan di kota pun, di rumah-rumah makan pun dia menggunakan
tungku dan tiga tungku tadi. Nah, untuk duduk lebih kokoh. Nah, ini saya mau bertanya ini tentang istilah gunung itu. Nah, seperti di Gunung Bunsu di Sumatera bagian tengah itu, lengket atau sampai penamaan pada satu kampung pun menjadi kampung desa Gunung Bunsu. Nah, itu diambil mungkin apakah dari itu adalah wilayah dari Gunung Bunsu itu sendiri gitu. Nah, kalau di Gunung Tua dan itu juga ada nama tempat Gunung Tua juga di bagian Sumatera Utara gitu. Nah, kalau Gunung Tonga memang saya belum pernah tahu nih, tapi mungkinkah ada gitu. Nah, mungkin hubungan nama tempat dengan Gunung Bunsu, Gunung Tua, Gunung Tonga tadi apakah ada kaitannya? Baik, kalau di daerah sekarang disebut Desa Gunung Bungsu, itu di dalam tatanan adat kebetulan daerahnya itu tidak jauh dari desa Muara Takus, dan Gunung Bungsu dan Muara Takus itu berdampingan. Nah, sebenarnya itu satu kesatuan juga dari awalnya, kemudian berkembang menjadi dalam istilah adat koto-koto. Menjadi koto-koto. Menjadi koto Muara Takus, koto Gunung Bungsu. Jadi koto itu sendiri adalah pusat dari sebuah negeri, kenegerian. Jadi dia terdiri beberapa negeri, kemudian koto adalah sebagai pusat untuk menjalan tatanan dari satu kenegerian itu. Oke, itu sedikit tadi tentang pembahasan kita tentang 3 gunung tadi, gunung nan 3 tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin silakan diminum dulu, Cu. Iya. Ini kebetulan kita ada kopi yang sungguh nikmat sekali nih, Cu, dari Kopi Papa. Kopi Papa ini saya suka sekali. Oke, mungkin kawan-kawan di Nusantara jika butuh minuman atau ngopi untuk santai lagi, mungkin bisa kawan-kawan cari ini kopi Papa. Sebab Kopi Papa ini memang ini satu kopi kesukaan kita di Matankari, bukankah begitu, Cesaro? Benar. Sangat mantap rasa kopinya. Iya, terasa sekali. Jadi ini tanpa bahan pengawet ya. Ini dibuat tidak dengan jangka waktu yang terbatas. Kalau kita terlalu lama disimpan itu tidak baik. Nah, ini disimpan mungkin waktunya seminggu paling lama. Nah, itu buktinya tanpa ada pengawet. Oke, kita lanjut cerita tentang gunung nan 3 tadi. Nah, jadi ada kawan-kawan juga bertanya tentang istilah gunung nan 3 ini. Nah, ada Gunung Tua, Gunung Tonga, dan Gunung Bunsu. Nah, ini mengapa diberi nama Gunung Tua, Gunung Tonga, dan Gunung Bunsu? Dan biasanya itu di istilah di adat, biasanya kan ada anak yang tua disebut uwo atau anak tuo, kemudian ada onga yaitu anak nomor 2 atau anak tengah, kemudian ada anak bunsu yang paling kecil. Nah, ini Gunung Tua, Gunung Tonga, Gunung Bunsu. Nah, ini bagaimana ini, Cu? Ya, itu mirip juga ya. Ada kemiripan. Karena dulu pada masa peradaban kuno, ya mungkin itu sebelum masa sejarah lah mungkin ya. Sebelum sejarah ditulis. Itu ada semacam hikayat lisan. Jadi ada tetua-tetua yang menyampaikan bahwasanya pada suatu masa dahulu kala, bahwasanya ada seorang ibu sebagai sebagai soko, sebagai di dalam keluarga dialah sebagai tiang lah ya, tiang utama sumber kehidupan ya, karena dialah yang memberikan berbagai hal kebaikan kan, terutama sekali dia harus menghidupi anak-anak. Nah,
ibu ini diceritakan memiliki tiga orang anak ya, 3 orang putra. Kemudian satunya disebut sebagai datuk yang tua, kemudian kemudian yang kedua datuk yang tengah, dan terakhir adalah datuk yang bungsu. Nah, inilah yang disebut sebagai yang menjalankan tatanan pemerintahan dalam masyarakat adat adalah meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh ibu. sebagai guru, maha guru oleh masyarakat adat itu. Nah, ibu di sini dalam tutur lisan kita temukan ada seorang ibu yang mungkin dikenal dengan sebutan istilah putih bungsu. Nah, dari putih bungsu inilah kemudian melahirkan anak yang bertiga tadi. Kemudian mereka inilah yang membuat tatanan ke pemerintahan peradaban ya, adat masa itu ya, karena masih secara tradisi kan. Akhirnya adat itu berkembang seiring dengan perkembangan manusia pada masa itu. Nah, kemudian perkembangan itu pun melahirkan berbagai macam tradisi-tradisi yang lebih baik lagi. Namun pada dasarnya, pada intinya dari seorang ibu tadi dia memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa sehingga anak-anaknya yang kemudian menjadi pemimpin di masanya itu membawa peradaban itu pada suatu kemajuan yang sangat pesat. Satu kejayaan terutama ya pada peradaban yang tingkat tinggi, karena dia berlandaskan kearifan, kebijaksanaan. Karena seorang ibu dia akan mengajarkan keluhuran budi pekerti kepada anak-anaknya. Nah, jadi dengan keluhuran dan budi pekerti inilah akhirnya peradaban itu menjadi maju. Nah, ini saya bertanya nih tentang putih bungsu tadi ya. Ibu tadi ya. Putih bungsu ya. Putih bungsu yang melahirkan 3 anak ini gitu. Nah, sistem yang dipakai oleh si putih bungsu ini ketika itu kemudian diturunkan kepada anaknya. Nah, ketiga anak ini, putih bungsu ini dia memakai sistem adat apa ini? Ya, pada masa awalnya tentulah belum ada nama ya. Namun kemudian karena perkembangan metode pengajaran yang ditularkan dari seorang ibu kepada anak-anak ini kemudian berkembang menjadi semacam sistem pendidikan yang tradisional. Namun kemudian karena itu menjadi hal yang fokus, akhirnya sistem pendidikan itu sendiri menjadi maju. Makanya peradaban itu maju karena ilmunya. Nah, dari sinilah kemudian melahirkan suatu karya-karya yang besar dalam peradaban itu. Ya, dalam hal contoh ya, seperti dalam seni, dengan seni yang tinggi, arsitektur contohnya. Pada masa itu muncul seni bina bangunan. Akhirnya bangunan penuh dengan relief, bangunan dari berbagai macam bahan, dan kemudian bisa mengolah berbagai macam benda, kayu, batu, logam. Itu di dalam bentuk seni rupanya ya? Iya, bisa. Kemudian dalam bentuk seni yang lainnya, kalau dalam bentuk seni rupa tadi kan berupa dalam bentuk bangunan, kemudian relief yang ada di bangunan, ukiran-ukiran yang menarik sekali. Nah, konsep Gunung Nantiga juga ada pada bangunan itu. Oh, pada bangunan itu sendiri juga ternyata juga ada konsep Gunung Nantiga terdapat di situ. Nah, itu dalam bentuk seni rupanya ya. Berarti kalau dalam bentuk seni mungkin dalam bentuk seni
pertunjukan lah, mungkin musik atau dalam bentuk seni yang lainnya gitu. Yang jelas musik lah ya, karena bunyi-bunyian yang lebih menunjukkan sebuah peradaban itu gitu. Nah, kalau dalam seni musik seperti apa kira-kira? Ya kalau dalam musik ya terutama dari instrumennya, dari alat gitu. Muncul inovasi-inovasi seperti peralatan, terutama ya alat yang populer digunakan itu ya perkusi ya, alat pukul itu sudah bisa memberdayakan kayu, kulit dan logam. Nah, untuk di Sumatera Tengah sendiri cara pengolahan logam itu sendiri itu kemudian mampu menciptakan satu alat-alat musik, instrumen. Makanya untuk budaya logam ini sudah sampai pada kemajuan yang tinggi karena alat musik di daerah Sumatera bagian tengah itu banyak ditemukan alat musik berupa dari logam, bahannya dari logam. Kalau dari ininya, dari apa, pola nadanya mungkin, apakah sama dengan pola-pola nada yang ada di musik di Eropa kira-kira dengan ada perbedaan tidak? Di Eropa mungkin jauh lebih maju karena itu kan perkembangan di zaman-zaman klasik ya. Zaman-zaman klasik itu mereka sudah mulai menemukan nada-nada yang lebih yang lebih lengkap kan. Nah, kalau di Sumatera Tengah mereka lebih mempertahankan nada-nada asli dan itu belum terlalu banyak. Mungkin sekitar 5 nada mungkin masih kan. Jadi masih mempertahankan nada yang tidak banyak tadi. Namun dengan pola-polanya mungkin ya, pola-pola ritme dari musik itu sendiri yang mereka kembangkan kemudian menghasilkan karya-karya musik yang beragam namun dari nada dasar yang tidak jauh, tetap dari nada dasar yang mendekati, yang hampir sama. Oke, itu ulasan tadi ya, dari kita membahas tentang Gunung Tiga tadi. Ternyata ini adalah juga ternyata sumber peradaban seperti yang disampaikan oleh Ocu Sarul tadi itu, sehingga sampai kepada sebuah karya atau sebuah peradaban yang canggih tadi. Dalam bidang seninya ternyata kita bisa melihat sendiri dalam bentuk seni rupanya secara fisik, kita bisa melihat bahkan di relief-relief yang ada di bangunan-bangunan masa lalu itu, bahkan sampai hari ini juga kita melihat pola bangunan-bangunan yang begitu menarik dari karya peradaban pada masa lalu yang sampai hari ini juga dipakai, bahkan sampai ke bunyi-bunyian seperti musik tadi. Nah, ini sangat menarik sekali karena ini sepertinya untuk di Nusantara mempengaruhi pola-pola peradaban yang terdahulu, yang masa-masa kejayaan dahulu hingga sekarang ini di Nusantara sendiri memakai atau mengadopsi atau mengadaptasi kembali tentang karya-karya para leluhur kita terdahulu. Nah, kira-kira nih Ocu Sarul, sebelum kita tutup, apa harapan Ocu Sarul nih untuk para generasi muda ke depannya tentang cerita kita tadi dari istilah Gunung dan Tiga tadi ini, sehingga menjurai sampai ke bawah sampai hari ini, karena memang untuk para generasi muda sendiri tidak banyak yang tahu istilah Gunung nan Tiga ini. Nah, istilah tali bepilin tiga, istilah tiga tungku sejorangan ini. Padahal ini adalah simbol-simbol yang sampai hari ini kita selalu memakai simbol yang tiga tadi ini gitu. Bahkan di Sumatera bagian tengah sendiri itu tidak bisa dipisahkan ternyata simbol-simbol itu. Nah, ini harapannya bagaimana nih untuk para generasi, atau pesan buat kawan-kawan kaula muda
agar mereka juga tahu tentang istilah-istilah simbol bahwa ternyata kita di Sumatera bagian tengah ini di Nusantara memiliki peradaban yang canggih pada masa lalunya. Oke. Kalau saya mungkin ada satu hal yang sangat mencolok di peradaban masa lalu, yaitu begini ya, kita punya sejarah tentang Sriwijaya. Bagaimana Sriwijaya itu mampu memiliki pengaruh yang luar biasa luas pada kawasan sekitarnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak dengan fisik dan perlawanan saja, tapi dia memiliki pengaruh dalam segala hal. Segala hal, nah, ya. Akhirnya kawasan sekitarnya ingin bersama-sama, ingin bersekutu, dengan Sriwijaya. Dengan Sriwijaya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat pada catatan-catatan sejarah, ternyata para penguasa raja-raja Sriwijaya itu adalah para mahaguru. Para mahaguru. Nah, ibu adalah mahaguru kita dalam keluarga. Dan tentu saja para raja ini, ibu merupakan guru yang pertama. Dari para raja tadi ini adalah mahaguru. Peran ibunya ini ya. Ya. Nah, kita melihat peran ibu sebagai mahaguru dalam keluarga. Dan bagaimana para guru atau mahaguru tadi membangun peradaban. Kemudian dia mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa pada masa itu. Nah, itu guru adalah teladan bagi kita yang mengikuti apapun yang ilmu yang diberikan oleh para guru tadi. Nah, artinya kita para kaum muda lah, kaum muda, diharapkan mampu kelak menjadi suri teladan bagi orang-orang yang mengikuti atau yang sesudahnya. Jadilah sebagai guru, jadilah sebagai teladan bagi para pengikut atau yang kita pimpin atau orang sesudah kita. Nah, begitu juga dalam hal bernegara mungkin, dalam hal bekerja mungkin. Ketika kita menjadi seorang top leader, pemimpin utama pada satu sistem, jadilah sebagai teladan, sebagai mahaguru, sehingga kemudian keteladanan itu menjadikan suatu peradaban yang sangat besar dan sangat tinggi, sehingga kita akan mencapai suatu tingkatan yang sangat luar biasa, sehingga cita-cita bersama akan dapat kita wujudkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kita sama-sama kita dengar tadi harapan dari Oce Sarul itu tentang untuk ke kaula muda. Nah, ya seperti kita ketahui bahwa Nusantara ini adalah sebuah bangsa atau sebuah wilayah yang begitu besar dan memiliki peradaban-peradaban yang tua, yang canggih, dan itu di bagian Sumatera, terutama di bagian Sumatera Tengah. Nah, ini masih bisa kita temukan peninggalan-peninggalan secara benda ataupun secara yang tidak benda itu sendiri ternyata masih ada sampai hari ini. Nah, oleh karena itu mungkin untuk kaula muda, kawan-kawan yang ada di Nusantara, di Sumatera bagian tengah, cintailah budaya kita agar kita selalu jaya seperti moyang-moyang kita terdahulunya, sehingga kita tidak merasa mengecilkan diri bahwa bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, bahwa kita adalah besar, kita adalah kaya buminya, kaya budayanya. Nah, oleh karena itu selalu ikuti channel kita dengan cara di subscribe, di like, share, dan di komen. Nah, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kawan-kawan akan menerima pemberitahuan konten-konten kami selanjutnya tentang sejarah. Nah, kira-kira untuk terakhir nih Bang Sarul, Cu Sarul,
ada tambahan sebelum kita tutup ini? Nah, Ya barangkali kita harus lebih giat lagi ya, harus lebih membuka diri lagi. Kita harus mencari tahu banyak hal, terutama paling tidak yang terdekat dari sekitaran kita. Dalam hal sejarah mungkin, dalam hal situasi dan kondisi saat ini yang ada di sekitaran kita. Jadi sehingga kita bisa lebih menerima keadaan, bisa lebih menerima keberagaman, sehingga perbedaan pendapat mungkin, perbedaan bahasa, pemahaman bisa memperkecil. Jadi akhirnya konflik-konflik itu bisa kita kelola dengan baik. Gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini pembicaraan ngobrol puisi tadi tentang puisi Gunung Nan Tiga itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup, Gunung Nan Tiga ini dari Sumatera Utara sampai ke Sumatera Tengah ini ternyata masih ada kaitannya, ternyata Cuy Sarul ya. Ada kaitan, ada keterhubungan yang sangat erat sekali. Jadi memang kita di Swarna Dwipa ini, di Sumatera ini, kita ternyata masih satu moyang. Ternyata tidak ada perbedaan istilah A, B dan C itu sendiri. Ternyata kita satu. Nah, begitulah hebatnya Nusantara ini, terutama di Sumatera ini. Nah, oleh karena itu jangan lupa juga tadi di subscribe ya, di share dan di komen, kemudian di like. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup, mungkin kita minum kembali nih Cuy Sarul, biar tenggorokan kita tidak kering ya. Ini aja dulu. Oke, baiklah. Itu tadi obrolan kita tentang Gunung Nan Tiga, ngobrol puisi. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kami tadi tentang Gunung Nan Tiga, seperti apa yang kita bahas tadi. Oleh karena itu, untuk kawan-kawan, sanak famili, keluarga yang ada di Nusantara, di Sumatera, kemudian di Sumatera bagian tengah, nah, jangan lupa kawan-kawan selalu bantu channel kita untuk berkembang, agar kami bisa selalu memberikan cerita, berbagi tentang sejarah, adat, budaya yang ada di Nusantara secara jujur, sejujur-jujurnya.